Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita sampai saat ini masih merasakan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam dan masih banyak nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mencintai umatnya, sehingga beliau memperjuangkan agar kita dapat merasakan zaman terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Demetri Fauzia Syifa Imtinan dari kelas 4D Psikologi Dakwah Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah mengenai hijrah. Oke, sebelumnya apakah teman-teman tahu bahwa tahun hijriah itu didasarkan pada hari di mana Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah? Nah, jadi benar teman-teman bahwa tahun hijriah itu didasarkan pada hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Mengapa Nabi Muhammad itu berhijrah? Jawabannya adalah karena beliau melihat bahwa di Mekah itu sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk beliau berdakwah di sana. Sebaliknya di Madinah beliau melihat potensi besar untuk mendakwahkan Islam di sana. Oleh karena itu akhirnya Rasulullah SAW pun berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, teman-teman sekalian, sudah seharusnya kita sebagai umat Islam itu juga berhijrah. Lantas bagaimana cara kita berhijrah? Apakah kita juga harus pindah rumah seperti Rasulullah SAW? Tentu saja tidak. Hijrah di sini memiliki makna untuk berubah ke arah yang lebih baik tentunya. Contohnya, bagi kita yang masih sering bolong-bolong sholatnya, masih sering terlewat, kita bisa berhijrah agar sholat kita tuh tidak bolong-bolong lagi, kita bisa sholat tepat waktu. Kemudian bagi perempuan-perempuan yang belum menutup auratnya, bisa berhijrah agar menutup auratnya dengan sempurna. Lalu bagi yang masih sering berkata kasar, itu bisa berhijrah agar diperhalus lagi kata-katanya. Nah, jadi banyak cara untuk kita berhijrah ya teman-teman, gak cuma hanya pindah rumah atau pindah tempat tinggal gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sendiri memiliki banyak cara untuk menyadarkan hamba-hambanya dari kemaksiatan yang dilakukan gitu. Contohnya, terkadang kita itu suka gak tenang kan kalau kita meninggalkan sholat, atau kita suka gelisah gitu, suka ngerasa gelisah kalau kita lagi ngebohongin orang, atau kita ngerasa risih gitu kalau misalnya lagi pakai pakaian yang terbuka. Nah, sebenarnya itu semua adalah pertanda bahwa Allah itu sayang sama kita. Oleh karena itu Allah ingin kita berhijrah karena Allah tidak ingin kita berada di lingkaran kegelapan alias berada di lingkungan kemaksiatan. Nah, dan pasti kita semua tuh pasti sadar dong bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, iya kan teman-teman? Nah, maka dari itu apakah pantas kita habiskan waktu yang sementara ini hanya dengan kemaksiatan tanpa berusaha mengumpulkan pahala? Bukankah kita sebagai umat manusia sejatinya kita mendambakan surga? Lalu jika kita menghabiskan waktu kita di dunia hanya dengan bermaksiat, apakah pantas kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja. Supaya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi manusia yang lebih baik, berhijrah lagi dan lagi. Gitu teman-teman, masyaallah. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai di tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam surah An-Nisa ayat 100. Nah, dari ayat ini teman-teman, kita dapat mengambil hikmah bahwa
kalau kita meniatkan diri kita untuk hijrah, untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka meskipun di tengah perjalanan nanti maut menjemput kita, itu sebenarnya kita sudah mendapatkan pahala dari Allah, yaitu pahala berniat untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Begitu teman-teman. Kemudian Allah juga berfirman, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan, dalam surat At-Taubah ayat 20. Nah, jadi dari ayat tersebut, bukankah sudah jelas sekarang teman-teman bahwa berhijrah di jalan Allah tentunya bisa meninggikan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mengapa hijrah menjadi sesuatu yang sangat penting gitu bagi kita sebagai umat Islam. Apalagi kita hidup di zaman yang modern, serba modern, dan sudah banyak hal-hal yang melenceng dari ajaran Islam seperti LGBT, seks bebas, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, kita harus senantiasa meningkatkan iman kita dan meningkatkan ibadah kita agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan begitu tentu saja dengan kita mengumpulkan pahala yang banyak, tentunya kita akan selangkah lebih dekat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah sekali teman-teman. Jadi marilah kita menjauhi kemaksiatan dan mulai berhijrah ke arah yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.